menjelaskan email ya, masalah email. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan kelompok email. Jadi pembahasan saya adalah sejarah email ini dimulai tahun 1060, di mana pada zaman internet itu muncul semulainya surat elektronik sudah dapat digunakan oleh pengguna internet, sehingga menyebabkan perusahaan melayani jasa pos menurunkan masyarakat karena masyarakat sudah beralih menggunakan surat elektronik, email, komunikasi dari jauh. Jadi email ini adalah konsep dari banyak perusahaan-perusahaan yang menyebarkan pesan elektronik yang melalui pesan, misalnya SMS, ada email, banyak sekali ya, ada Gmail, bisa kita bongkar. Apa sih itu email? Email elektronik mail, surat elektronik. Jadi cepat, mudah, murah. Memang biayanya sangat murah. Paket data, punya pulsa, kita bisa SMS tanpa itu pun kita video, kebanyakan video sama teks. Pengertian email itu adalah surat elektronik. Email adalah fasilitas yang digunakan sebagai sarana yang mengirimkan menerima surat elektronik email. Jadi kepada pemakai komputer, HP, apapun itu yang digunakan untuk email, supaya bisa digunakan itu sangat bermanfaat ya. Jadi user dan admin, user lowongan kerja apa, kita akan melamar apa itu kan pakai email juga. Jadi ya sangat mudah ya, tanpa kita melamar berkas pun pakai email dulu ya, itu sangat mudah. Kita lanjut. Email merupakan sumber daya internet yang paling penting, paling banyak dipakai. Iyalah email itulah merupakan sumber daya. Email itulah banyak tampungan sebuah konsep yang disatukan dalam satu server, yang banyak ada tabungan email itu tersebut, yang disitu bisa dibaca user. Jadi di situ ada surat elektronik yang lebih dikenal dengan sebutan email. Dengan menggunakan email, setiap orang di internet dapat mentranskripsikan suatu pesan teks siapapun ada yang di internet. Jadi di situ siapapun ada internet, email itu kan dikirim akan bisa dibaca, kecuali itu diverifikasi ya. Jadi elektronik email atau disingkat email bukanlah pelayan end karena masih pesan menerima telepon secara langsung. Ya, email ini perlu komunikasi langsung, ada juga tidak langsung. Jadi kita menggunakan email ini secara langsungnya banyak ya. Secara langsungnya itu kita lanjut aja. Gimana cara kerja email? Kantor pos email, tukang pos elektronik, mailbox. Jadi kerja email ini 24 jam nonstop. Jadi email ini kapanpun kita mau ngirim, server itu tetap 24 jam nyala. Kita kapan, jam siang, malam, kita send, kita kirim, tetap mau, kecuali server Gmail down, tidak bisa dikirim. Lalu proses penyimpanan elektronik email dapat dianalogikan dengan pelayanan surat kantor pos, disebut store and forge. Alamat yang dituju ditentukan dengan kemudian surat itu diteruskan kontak pos, kemudian mail pos. Jadi ya zaman dulu tuh orang ngirim tuh pakai pos. Jadi sangat ya. Sekarang kan kita bisa ada kan website yang menyediakan pengantaran tuh pakai email aja. Ada. Lalu kirim email, kita langsung daftar, kita tidak perlu ke pos untuk prosedur, untuk menulis pendaftaran, tidak perlu email saja. Mail dikirim dengan menggunakan protokol tertentu oleh messenger MTS, sedangkan untuk membaca email user menggunakan agen lazim email reader seperti Planet, Outlook, Outlook. Ya banyak sekali perusahaan Eropa itu menggunakan Outlook karena sangat mudah, karena dia suatu organisasi pasti menggunakan Outlook, karena Outlook itu sangat mudah juga ya bagi
admin yang mengelola Outlook itu gimana ya, kalau Outlook itu kan sama email fiturnya kurang. Kalau Outlook lumayan lah, situ ada langsung kita bisa ngedit apapun ya, langsung bisa mengirim gitu. Bagaimana email disampaikan setelah pesan dikirimkan ke provider, maka pesan itu akan berjalan melalui tulisan komputer sebelum sampai tujuan. Jadi kita email ini kalau koneksi kita kurang bagus, email itu pun pending, dia belum mengirimnya tuh paling putus, maksudnya dia tuh emailnya baru ke Balikpapan, belum sampai nih, mau ke Jakarta muter ke Singapura, belum lagi. Itulah pengertiannya. Jadi sementara komputer menaikkan jumlah pesan untuk dikirim ke tempat berikutnya, bukan penundaan lintas internet justru menjadi lebih besar. Jadi adanya stabilan internet jaringan Telkom ini, semua pihak bisa berkomunikasi, dan yang kita kirimkan email maupun Yahoo tuh sangat bermutu ya, sangat stabil supaya enak digunakan. Ingin memakai email, buatlah email tuh contohnya Yahoo Smart Plus dari komputer hubung internet, warna rumah, kantor, sekolah kan. Banyakan sih yang menggunakan email tuh kantor, anak sekolahan, dan pokoknya deh kantor paling banyak sih menggunakan email itu. Nah, cara membuat email sangat mudah. Kita pendaftaran dulu online, pilih email provider Yahoo, dan cari tombol CGN, pilih nama user contohnya sama oke, pilih passwordnya apa. Jadi kita ini isi formulir pendaftaran, tekan submit. Kalau sudah selesai baru create akun, kita punya email sudah. Nah, contohnya kita pengenalan yang ya. Jadi nama email tuh kan ada namanya Iqbal YYY apa kan gitu, depannya belakangnya kan ada Yahoo, ada Gmail. Nah, di situ kan ID paket sih bisa, tapi dia harus lokal aja. Jadi mengirim pesan dari satu komputer lain seluruh dunia, misalnya bisa dunia, WAN, MAN, LAN, banyak sekali ya. Lokal area networknya ada juga tuh. Jadi pesan itu berupa gambar, tulisan, ada juga video, kebanyakan video sama teks. Pengertian email itu adalah suatu elektronik email adalah fasilitas yang digunakan sebagai sarana yang mengirimkan menerima surat elektronik email. Jadi kepada pemakai komputer, HP, apapun itu yang digunakan untuk email, supaya bisa digunakan itu sangat bermanfaat ya. Jadi user dan admin, user yang menggunakan saling berhubungan bisa menggunakannya dengan cara email aja, dengan email aja. Jadi di sini keterangannya dapat mengirimkan surat elektronik baik berupa bangunkan email di alamat jaringan internet. Apabila kita melalui itu dapat beberapa keuntungan dengan ini surat. Banyak keuntungan yang kita peroleh dari email itu, sangat banyak ya. Kecuali informasi-informasi yang kita dapat itu banyak sekali, entah lowongan kerja, entah apa, kita akan melamar apa itu kan pakai email juga. Jadi ya sangat mudah ya, tanpa kita melamar berkas pun pakai email dulu ya, itu sangat mudah. Kita lanjut. Email merupakan sumber daya internet yang paling penting, paling banyak dipakai. Iyalah email itulah merupakan sumber daya.
email itu lah banyak tampungan sebuah konsep yang disatukan dalam satu server, yang banyak ada tabungan email itu tersebut, yang disitu bisa dibaca-baca user. Jadi di situ ada surat elektronik yang lebih dikenal dengan sebutan email. Dengan menggunakan email, setiap orang di internet dapat mentranskripsikan suatu pesan teks siapapun ada yang di internet. Jadi di situ siapapun ada internet, email itu kan dikirim akan bisa dibaca, kecuali itu diverifikasi ya. Jadi elektronik email atau disingkat email bukanlah pelayan n karena masih pesan menerima telepon secara langsung. Ya, email ini perlu komunikasi langsung, ada juga tidak langsung. Jadi kita menggunakan email ini secara langsungnya banyak ya. Secara langsungnya itu kita lanjut aja. Gimana cara kerja email? Kantor pos email, tukang pos, elektronik, mailbox. Jadi kerja email ini 24 jam non-stop. Jadi email ini kapanpun kita mau ngirim, server itu tetap 24 jam nyala. Kita kapan, jam siang, malam, kita send, kita kirim, tetap mau, kecuali server Gmail down, tidak bisa dikirim. Lalu proses penyimpanan elektronik email dapat dianalogikan dengan pelayanan surat kantor pos, disebut store and forge. Alamat yang dituju ditentukan dengan kemudian surat itu ditelurkan kotak pos, kemudian mail pos. Jadi ya zaman dulu tuh orang ngirim tuh pakai pos. Jadi sangat ya. Sekarang kan kita bisa ada kan website yang menyediakan pengantaran tuh pakai email aja. Ada. Lalu kirim email, kita langsung daftar, kita tidak perlu ke pos untuk prosedur, untuk menulis pendaftaran, tidak perlu email saja. Mail dikirim dengan menggunakan protokol tertentu oleh messenger MTS, sedangkan untuk membaca email user menggunakan agen, lazim, email, reader seperti Planet, Mascot, Outlook. Ya, banyak sekali perusahaan Eropa itu menggunakan Outlook karena sangat mudah, karena dia suatu organisasi pasti menggunakan Outlook, karena Outlook itu sangat mudah juga ya bagi admin yang mengelola Outlook itu. Bagaimana ya, kalau Outlook itu kan sama email fiturnya kurang, kalau Outlook lumayan lah, situ ada langsung kita bisa ngedit apapun ya, langsung bisa mengirim gitu. Bagaimana email disampaikan setelah pesan dikirimkan ke provider, maka pesan itu akan berjalan melalui tulisan komputer sebelum sampai tujuan. Jadi kita email ini kalau koneksi kita kurang bagus, email itu pun pending, dia belum mengirimnya tuh paling putus, maksudnya dia tuh emailnya baru ke Balikpapan, belum sampai nih, mau ke Jakarta, muter ke Singapura, belum lagi. Itulah pengertiannya. Jadi sementara komputer menaikkan jumlah pesan untuk dikirim ke tempat berikutnya, bukan penundaan lintas internet justru menjadi lebih besar. Jadi adanya stabilan internet jaringan Telkom ini, semua pihak bisa berkomunikasi, dan yang kita kirimkan email maupun Yahoo tuh sangat bermutu ya, sangat stabil supaya enak digunakan. Ingin memakai email, buatlah email tuh contohnya Yahoo Smart Plus, dari komputer hubungan internet, warna rumah, kantor, sekolah kan. Banyakan sih yang menggunakan email tuh kantor, anak sekolahan, dan pokoknya di kantor paling banyak sih menggunakan email itu. Nah, cara membuat email sangat mudah. Kita pendaftaran dulu online, pilih email provider Yahoo, dan cari tombol CGN, pilih nama user, contohnya misalnya oke, pilih passwordnya apa. Jadi kita ini isi formulir pendaftaran, tekan submit. Kalau sudah selesai, baru create akun, kita punya email sudah.
Nah, contohnya kita pengenalan yang ya. Jadi nama email tuh kan ada namanya Iqbal YYY apa kan itu depannya belakangnya kan ada Yahoo ada Gmail. Nah, di situ kan ID pengenalnya itu Iqbal. Iqbal tuh ID pengenal, belakangnya tuh ya website situsnya misalnya Yahoo tuh situsnya. Jadi bergabungan ID pengenal dengan Yahoo di belakang gitu. Di depan nama pengenal ini situs gitu. Domain. Bahasa domain ini banyak sekali ya. Domain-domain ada kalau com tuh digunakan perusahaan, banyak perusahaan menggunakan com. Jadi net central provider itu sangat bagus ya kalau pakai net juga banyak. Jadi organisasi EDU banyak kan, kalau EDU tuh banyak anak sekolahan pakai perusahaan domain-domain menggunakan audio. Banyak kan GAP itu pemerintah, GOV itu banyak kan situs pemerintah, TV stasiun TV biasa situs TV. Jadi jenis email itu berbasis web ada juga digunakan, dapat diakses online, POV menggunakan Outlook, dibaca LAN, diakses komputer tertentu. Pengenalnya itu Iqbal tuh ID pengenal, belakangnya tuh ya website situsnya misalnya Yahoo tuh situsnya. Jadi bergabungan ID pengenal dengan Yahoo di belakang gitu. Di depan nama pengenal ini situs gitu. Domain. Bahasa domain ini banyak sekali ya. Domain-domain ada kalau com tuh digunakan perusahaan, banyak perusahaan menggunakan com. Jadi net central provider itu sangat bagus ya kalau pakai net juga banyak. Jadi organisasi EDU banyak kan, kalau EDU tuh banyak anak sekolahan pakai perusahaan domain-domain menggunakan audio. Banyak kan GAP itu pemerintah, GOV itu banyak kan situs pemerintah, TV stasiun TV biasa situs TV. Jadi jenis email itu berbasis web ada juga digunakan, dapat diakses online, POV menggunakan Outlook, dibaca LAN, diakses komputer tertentu. Ada juga sebuah kejahatan di dunia maya, dia menggunakan email itu sangat fatal ya. Dia tuh mengasih user tuh all interface, pokoknya dibukanya email tuh kayak berisi iklan. Jadi kalau kita berbahasa itu dari email tuh jebakan Batman. Ketika ada suatu email masuk sini dengan gratis apa gitu, kita klik, ternyata itu adalah jebakan sebuah jebakan seorang orang jahat yang menindak kayak gitu. Ada juga kita nih banyak kasus-kasus di dunia maya seperti email lah, email kita di hack orang lah, apa itu bagaimana cara mengamankannya ya. Kita harus pakai verifikasi nomor telepon yang utama, kita harus daftarkan dulu baru kita verifikasi telepon. Baru juga kita bisa verifikasi 2 lapis nomor HP, jadi berlapis nomor HP kita verifikasi, itu lumayan lah. Bohongannya juga palsu ya, jadi kita email dan ada kiriman seperti kiriman balasan, nama kita tuh ada di situ di email tuh balasan. Misalnya contohnya Yuda namanya ya, akan dibayarkan Pak Travel misalnya dengan ongkos kirim. Kita harus menanggung kita harus naik ke pesawat dulu, kita akan menanggung dulu, maksudnya kita membayari ke sana untuk tes skala. Itu sangat berbahaya ya, itu banyak akun-akun penipuan yang membuat kita rugi. Padahal kita ini melamar pekerjaan malah jadi rugi karena ada email fiktif yang palsu begitu yang mengirimkan balasan email. Karena kita melamar memang tujuan bujur, betul sekali dari segi itu kita melamarnya. Sekali ada balasan, ada nama kita, disuruh kita bayar dulu travelnya, entah pesawat, penginapan. Itu jangan dilakukan lah seperti itu. Kalau sudah itu banyakkan palsu lah kalau sudah bayar itu.
Jadi banyak ya kasus-kasus lain juga. Jadi kok kita kayak gitu kita cuekin aja ada email-email seperti itu di email. Jadi di email ini banyak sekali ya juga kasus-kasus. Jadi menggunakan email ini kita ini sangat mudah. Mudah tuh bukan mudah saja, mudah, nyaman. Kita konsep apa yang kita inginkan di email itu, pesan-pesan yang kita konsep di tulisan, baru kita mau ngelamar, entah mau ngapain kayak gitu, apa yang kita lakukan. Jadi apa ya, nah di sini saya menjelaskan perbandingan dari Yahoo Gmail ya, perbandingannya. Sini saya menambahkan materi yang saya ketahui. Jadi zaman dulu tuh Yahoo sangat berkuasa ya. Zaman dulu tuh Yahoo, siapa yang tidak kenal Yahoo, ada ya messengernya ya, sangat apa ya, Gmail ini enggak terlalu ya Yahoo. Kenapa? Karena Yahoo ini apa ya, kebanyakan adanya Gmail, persaingan Yahoo ini kurang, jadi pemakaian Yahoo ini kurang karena satu saya ketahui ya, fiturnya itu nyaman menggunakan email sebenarnya Gmail daripada Yahoo. Yahoo tuh sebenarnya sama aja karena kebanyakan sebenarnya sih kemenangan Yahoo ini banyak fiturnya. Kalau Gmail ya itu aja khusus Gmail. Kalau Yahoo kan banyak grup, ada apa gitu, bisa berita juga kan fitur. Jadi Gmail ini adalah fokus untuk email sebenarnya. Jadi ada antar persaingan antara Gmail dan Yahoo tuh. Jadi Gmail lah yang berkuasa. Dari itu Yahoo tuh kurang lah peminatnya sekarang. Jangan kita tuh seolah-olah kita tuh enteng lah masalah email, apalah, janganlah begitu. Di dunia maya ini internetnya aksesnya lebih banyak ya, terutama di Indonesia tuh mungkin sudah lumayan banyak. Itu cukup berbahaya. Banyak juga kasus-kasus seperti kalau saat kita mengamar pekerjaan, banyak juga perusahaan-perusahaan yang memberikan email-email palsu, karena itu lowongannya juga palsu ya. Jadi kita email dan ada kiriman seperti apa ya, kiriman balasan, nama kita tuh ada di situ di email tuh balasan. Misalnya contohnya Yuda namanya ya, akan dibayarkan Pak travel misalnya dengan ongkos kirim. Kita harus menanggung kita harus naik ke pesawat dulu, kita akan menanggung dulu, maksudnya kita membayari ke sana untuk tes skala. Itu sangat berbahaya ya. Itu banyak akun-akun penipuan yang membuat kita rugi. Padahal kita ini melamar pekerjaan jadi rugi karena ada email fiktif yang palsu begitu yang mengirimkan balasan email. Karena kita melamar memang tujuan bujur, betul sekali dari segi itu. Kita melamarnya, sekali ada balasan, ada nama kita, disuruh kita bayar dulu travelnya, entah pesawat, penginapan. Itu jangan dilakukan lah seperti itu. Kalau sudah itu banyakkan palsu lah kalau sudah bayar itu. Jadi banyak ya kasus-kasus lain juga. Jadi kok kita kayak gitu kita cuekin aja ada email-email seperti itu di email. Jadi di email ini banyak sekali ya juga kasus-kasus. Jadi menggunakan email ini kita ini sangat mudah. Mudah tuh bukan mudah saja, mudah, nyaman. Kita konsep apa yang kita inginkan di email itu, pesan-pesan yang kita konsep di tulisan, baru kita mau ngelamar, entah mau ngapain kayak gitu, apa yang kita lakukan. Jadi apa ya,
Nah, di sini saya menjelaskan perbandingan dari Yahoo Gmail ya, perbandingannya. Sini saya akan menambahkan materi yang saya ketahui. Jadi zaman dulu tuh Yahoo sangat berkuasa ya. Zaman dulu tuh Yahoo, siapa yang nggak kenal Yahoo, ada yang messengernya ya, sangat apa ya, Gmail ini enggak terlalu ya. Yahoo, kenapa? Karena Yahoo ini apa ya, kebanyakan adanya Gmail, persaingan Yahoo ini kurang, jadi pemakaian Yahoo ini kurang karena satu saya ketahui ya, fiturnya itu nyaman menggunakan email sebenarnya, Gmail daripada Yahoo. Yahoo tuh sebenarnya sama aja karena kebanyakan sebenarnya sih kemenangan Yahoo ini banyak fiturnya. Kalau Gmail ya itu aja, khusus Gmail. Kalau Yahoo kan banyak grup, ada apa gitu, dan bisa berita juga kan fitur. Jadi Gmail ini adalah fokus untuk email sebenarnya. Jadi ada antar persaingan antara Gmail dan Yahoo tuh. Jadi Gmail lah yang berkuasa, dari itu Yahoo tuh kurang lah peminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan tim saya yang bernama Iqbal. Saya akan coba menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat email, kayak mana kita mengisi formulir saat kita ingin mendaftar email. Mungkin saya akan coba melihatkan gambarnya karena saya kurang device, tidak punya proyektor, jadi saya ada print gambarnya. Oke, langsung saja kita akan dihadapkan gambar seperti ini saat kita membuka Yahoo Mail ya. Nih, jadi kalau kita tidak, coba kita simak. Jadi saat kita membuat Yahoo Mail, kita akan dihadapkan gambar seperti ini saat kita membuka Yahoo Mail ya. Nih, jadi kalau kita tidak punya email, kita bisa buat baru dan ada tombolnya di sini, bisa diklik saja nanti. Setelah kita ingin membuat email itu, dia akan mengarahkan kita kepada suatu halaman formulir. Jadi kita harus mengisi formulir diri kita untuk membuat Yahoo itu. Jadi ini ada gambarnya. Ini. Jadi kita harus isi dulu. Ada nama depan, ada nama belakang, ada gender, ada warga negaraan, ada hari kelahiran kita, ada kode pos dan lain-lain. Setelah kita sudah selesai isi data pribadi kita akan dilanjutkan ke formulir yang kedua di bawah sini. Jadi kita disuruh bikin ID dan kita. Ini contohnya saja, kalau kita membuat Yahoo Mail, kita bisa coba bikin ID kita di sini. Kita coba kasih nama sesuai yang kita mau. Nanti setelah kita coba cek udah bisa dipakai apa belum, atau ada orang lain yang pakai atau enggak gitu. Kalau dia bisa sukses, ada tanda centangnya, nanti kita isi passwordnya harus yang ada kategori amannya. Di sini ada indikator keamanan password. Jadi minimal 6, maksimal 12. Biasanya kalau mau aman itu ada huruf besar sama angkanya. Setelah itu sudah selesai mengisi password, ada security password. Security password itu semacam kalau kita lupa password, setelah itu kita mau mengembalikan password itu lagi, itu ada kita disuruh isi formulir ini. Jadi kita harus punya email cadangan. Bisa jadi password yang ingin kita rubah itu akan dikirim ke email cadangan itu, atau
ke pertanyaan rahasia ini. Ini contoh saja, misalnya pertanyaan yang kita pilih itu siapa nama peliharaan kita. Kita tulis saja ini contohnya Kitty. Nanti kalau kita mau rubah password itu atau kita pencet lupa password, itu akan timbul. Jadi kita pencet aja nama hewan peliharaan kita dan kita isi Kitty. Nanti dia bakal mengirimkan password baru ke email kita atau ke nomor telepon kita. Setelah itu sudah kita isi formulir secondary passwordnya, kita akan ditunjukkan ke halaman di mana persetujuannya kita sudah mengikuti persyaratan dan harus mengisi kode ini. Kita ikutin saja. Kalau sudah selesai kita bisa klik create my akun di sini. Langsung create aja. Sudah berhasil membuat emailnya, dia akan menuju ke halaman profil. Profil kita akan menunjukkan di sini apakah sudah benar semua, diingat-ingat apa passwordnya tadi semua. Setelah selesai, klik saja continue untuk menuju ke emailnya. Jadi anatomi emailnya saat kita membuka email itu, dia tampilannya akan seperti ini. Sini ada to, CC, BCC, dan subject. Jadi to itu kita bisa mengisinya kepada alamat email siapa yang mau kita kirim pesan. Dan CC itu adalah alamat tujuannya, mau ke perusahaan apa atau misalnya ke sekolah mana, ditulis aja di situ. Dan ada subjeknya ini nih judul subjek ini bisa kita judul, misalnya kita mau kirim file presentasi, tulis file presentasi. Dan di kolom paling bawah ini, agak nggak kelihatan sih. Sebenarnya di sini kita tulis isi pesan kita, surat kita di kolom ini. Di sini ada tool-toolnya untuk kita mengetik. Jadi kita ketik aja, kita bisa masukkan video, bisa masukkan audio juga di sini, bisa masukkan gambar. Jadi seperti itu. Kalau sudah selesai membuatnya, contohnya seperti itu. Dan pengertian alamat email itu apa sih? Pengertian alamat email itu maksudnya kayak misalnya ada email, anggaplah mustajab_ok.yahoo.com. Nah, mustajab_ok itu adalah username-nya atau ID-nya atau nama pemilik email itu. Dan @ itu yang lambangnya A baru dilingkarin itu tanda email, berarti dia itu elektronik, surat elektronik. Dan Yahoo itu adalah nama hostnya, domainnya. Kita memakai karena kita kan buatnya di Yahoo Mail tadi kan. Jadi kita pakai Yahoo Mail, itu domain kita atau mail server kita. Dan .com itu adalah top domainnya atau institusi atau lokasi email kita atau server atau negara. Nanti biasanya ada kayak .co, .id, ada .org, itu ada tipe institusinya masing-masing. Nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit itu. Nah, jadi ini adalah gambar alamat email yang sudah jadi. Jadi ini contohnya ya saja. Ini contoh saja. Ini ada username-nya, ini ada @-nya, ini ada yahoo-nya, .co.id. Jadi seperti itu. yahoo.co.id. Nah, ini yang seperti saya contohkan tadi. Ini adalah web atau situsnya. Jadi ada server itu, ada beberapa server yang beraneka ragam. Jadi dia khusus. Ada kayak domain, ada .com, ada .net, ada .org, ada .edu, ada .gov, ada .co.id, ada .net.id, ada .acid, ada .orid, ada .shid itu, dan masih banyak dot yang lainnya. Itu masih yang saya sebutkan tadi itu masih seputar yang sering dipakai di Indonesia saja.
Jadi ada beberapa yang misalnya dia tuh berbeda-beda instansinya. Misalnya .com itu untuk sebuah perusahaan. .com itu berarti kan company ya, berarti sebuah perusahaan. Kalau .net itu adalah sebuah instansi ISP atau disebut Internet Service Provider. Dan ada .org. ORG itu tuh sebenarnya singkatan dari organisasi. Berarti dia itu situsnya berasal dari server organisasi tertentu gitu. Ada .edu. .edu tuh maksudnya edukasi, berarti dia untuk sekolah-sekolah. Dia berbasis seluruh dunia sih. Kalau edu tuh ada, kalau yang Indonesia tuh ada lagi sendiri nanti dia. Kalau .gov itu berarti ke pemerintahan, berarti dia servernya skala pemerintahan. Ada juga .tv itu untuk stasiun TV. Biasanya kayak Trans TV, dia punya website sendiri, dia pasti belakangnya ada .tv-nya. Jadi ya itu aja sih seputar penjelasan saya singkat tentang servernya, tentang alamat server. Nah, yang mau saya jelaskan itu kalau di Indonesia tuh ada lagi domain khusus untuk di Indonesia, berarti dia itu instansi Indonesia. Itu ada lagi. Dia itu contohnya seperti .co.id. .co itu sebenarnya singkatan dari company sih. Jadi .co.id itu perusahaan Indonesia. Perusahaan itu tuh dia berdiri di Indonesia dan website itu didirikan di Indonesia. Itu .id. Dan ada juga yang dari ISP tadi, itu dia agak berubah namanya, ada .net.id. Ada juga organisasi .or.id. Ada juga dari universitas, ada .ae.id ya. Ada dari sekolah-sekolah Indonesia. Kalau dari sekolah-sekolah Indonesia dia ada .id. Nah itu berarti dia dari sekolah-sekolah Indonesia. Dia sekolahnya sekolah Indonesia aja, bukan internasional yang di luar negeri, enggak. Dia sekolah Indonesia berarti. Ada juga yang dari pemerintahan itu .go.id. Nah itu domain atau server-server Indonesia yang saya jelaskan singkat saja. Dan email itu terbagi dari 2 jenis kriteria, yaitu ada webmail, ada popmail. Apa sih webmail itu, maksudnya apa? Webmail itu dia tuh berbasis web. Dia berbasis web. Bisa dibaca secara online, bisa dibaca secara offline. Dan juga dia tuh dapat diakses di mana aja. Jadi di handphone bisa, di komputer bisa, di laptop bisa. Dari komputer satu mau dibaca habis itu kita ke kantor. Ada komputer lain di sana, kita juga bisa baca email tadi di komputer sana, di kantor kita. Nah, popmail itu apa? Yang kedua ini popmail. Popmail itu apa? Popmail itu dia tuh semacam email khusus. Dia tidak menggunakan Outlook, tidak bisa dibaca offline. Dia tidak bisa dibaca online, dia dibaca offline. Dia diakses dari komputer tertentu. Jadi dia enggak, misalnya ada popmail masuk di komputer kita, dan itu belum tentu kita bisa baca di HP kita gitu, karena dia ada perangkatnya sendiri. Nah, dengan penjelasan email tadi, saya mau kasih lihat gimana cara kita tuh mengaplikasikan email kita. Gimana kita menggunakan email, berinteraksi dengan orang, berkirim pesan, surat menyurat dengan teman kita misalnya. Bisa juga kita mengirim pesan-pesan penting yang harus kita sampaikan ke bos kita atau ke dosen kita. Itu bisa banget pakai email. Itu cepat banget sih. Karena perkembangan zaman, kita nggak perlu lagi repot-repot ke kantor pos. Kita bisa aja pakai email. Kita tinggal ketik apa yang mau kita kirim. Kita tinggal kirim pesan menggunakan jaringan internet, dan itu sangat mudah sih, sangat mudah dan sangat cepat, efisien banget. Aplikasi ini sangat mendukung kita untuk saling bertukar kabar, mengirim pesan, dan juga bisa gambar, audio, video, itu bisa. Jadi saya akan sedikit kasih contoh, kasih lihat, atau saya jelaskan sedikit bagaimana cara kita menggunakan email.
Nah, saat kita membuka desktopnya, aplikasinya di desktop, akan muncul Yahoo Mail, tampilan Yahoo Mail seperti ini. Ada sedikit page-nya, pengumumannya gambar, tapi kita akan login di bagian sini. ID yang sudah kita buat tadi, yang saya jelaskan tadi, yang saya lihat di gambarnya, ini kita ketik di sini. Dan jangan lupa passwordnya. Kalau sudah betul, kita bisa login. Dan setelah masuk, kita biasanya dapat surat dari Yahoo. Untuk pertama kalinya kita membuka Yahoo Mail itu, kita akan dapat surat dari Yahoo. Gimana caranya kita mau melihat orang lain mengirim pesan kepada kita? Ini ada halamannya. Halamannya saat kita masuk ke Yahoo, kita bisa buka pesan kita di sini, inbox. Ya, atau kita kalau misalnya suratnya banyak banget, kita bisa cari sih di sini. Bisa cari suratnya apa, surat dari siapa, apa judulnya, cari di sini. Kalau misalnya kita lupa. Dan setelah kita buka suratnya, dia tampilannya akan seperti ini. Nih. Di sini ada nama pengirim pesan, ada judulnya, ada tanggalnya, dan ada ukuran berapa besar pesan ini. Ini hanya contoh saja sih. Kalau videonya kurang jelas kamera, karena saya cuma menggunakan HP untuk merekam. Sedikit penjelasan gimana cara kita membuka email di Yahoo. Setelah kita mendaftarkan ID kita di Yahoo, kita bisa membuka email di dalam Yahoo itu. Jadi kayak itu di Yahoo dan di Gmail itu bisa dibuka dengan satu ID, itu bisa. Jadi pastikan selalu ingat ID Anda, dan kalau bisa diingat password dan security passwordnya diingat, karena siapa tahu kita lupa password, dan kadangkala kita lupa password yang begitu banyak, kita punya password itu kita bisa lupa. Jadi usahakan kita ingat, siapa tahu ada file-file penting di email kita dan itu kita lupa, kita nggak bisa buka nanti, agak susah nanti caranya. Jadi kita ke langkah-langkah dimana kita coba membuka email kita. Ini saya punya gambar yang pertama. Gambarnya yang pertama ini, atau begini saja. Bentar. Kalau videonya kurang jelas, jadi penjelasan dari gambar ini, saat kita membuka Mozilla, kita coba klik www.yahoo.co.id. Nanti timbul halaman ini yang saya perlihatkan ini, timbul halaman ini. Jadi nanti ada tombol masuk di sini di halaman utama. Saya sudah garis sih. Tombol masuk, klik aja di sini. Nanti dia akan memasukkan kita ke halaman di mana kita harus mengisi ID dan passwordnya. Seperti ini tampilannya. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa, ada tulisannya di sini, username kita dengan password kita. Kita bisa isi aja sih dengan yang tadi kita buat pertama, formulir kita buat, masukkan ID-nya, masukkan password sesuai dengan anu. Saat sudah masuk, kita akan dilihatkan profil nama kita di sini. Berarti kita sudah masuk di dalam email kita di sini. Dan ada beberapa tool, ada informasi dari seputar email, ada pencarian berita di sini juga.
Eh, langkah selanjutnya itu adalah kita ingin menampilkan formnya untuk melihat pengirim surat atau kotak masuk. Jadi kita buka tool inbox. Jadi nanti akan mengeluarkan tampilan seperti ini. Ya. Terus kita ingin ngelihat gimana semua history mail yang sudah masuk atau yang sudah terkirim, dan itu tuh sebenarnya sudah tertera juga di tool sebelah bagian sini. Jadi kita tinggal pilih mau lihat email masuk atau email keluar, dan itu nanti ada di sini semua. Kita bisa cek di sini ada. Nah, ini inbox ya, ada dari nama pengirim, ada judulnya, ada tanggalnya, ada kapasitas surat tersebut. Jadi ya mungkin seperti itu langkah-langkah atau cara kita memakai email. Jadi mungkin presentasi akan dilanjutkan dengan rekan saya yang bernama Zainal. Jadi tutur salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Hakim. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudara Renal, kami dari kelompok 7 mengenai apa itu email. Ya, saya Zainal Hakim. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudara Renal, kami dari kelompok 7 mengenai apa itu email. Ya, baik, saya lanjutkan saja. Langkah membuka email di Yahoo. Selanjutnya, Yahoo akan menampilkan form. Di dalam form tersebut terdapat beberapa rangkaian, ada kotak masuk, ada draft, terkirim, spam, sampah, kontak, dan semua feed. Selanjutnya, untuk melihat isi surat, klik objek di bawah topik dan mengirim email. Buka email kita, klik icon compose message untuk membuat pesan baru. Isi kolom to dengan tujuan yang diinginkan dikirim pesan. Lalu isi kolom subject dengan isi judul dari email yang akan dikirim. Tulis isi pesan sesuai yang Anda inginkan. Dan di sini ada yang namanya melampirkan file dengan pesan email. Dalam mengirim pesan menggunakan email, kita juga dapat melampirkan file-file yang kita butuhkan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buka email kita, klik icon compose message, isi kolom to dengan alamat email yang ingin kita kirim, lalu isi kolom subject dengan isi judul dari email yang kita inginkan, lalu klik attachment file jika ingin melampirkan file dalam pesan tersebut, lalu klik attach file, klik continue message, lalu klik send. Apabila pengiriman berhasil, akan terdapat konfirmasi. Ada juga mendownload file yang dilampirkan pada email. Buka email kita, lalu buka pesan email yang terdapat di file attachment. Setelah itu, komputer secara otomatis akan melakukan scan virus. Setelah itu, klik tombol continue, lalu klik tombol save, maka akan muncul kotak dialog save as. Pilih folder yang akan menjadi tempat file kita menyimpan. Isi file name sesuai dengan keinginan kita, lalu klik tombol save. Tunggu sebentar sampai proses pendownloadan selesai. Setelah selesai, klik tombol open atau buka. Di sini ada juga keuntungan dari email. Pengirimannya cepat, dari setengah jam sampai beberapa hari, tapi lebih cepat daripada mengirim melalui surat-surat dari JNE atau JNT. Dan biaya sangat murah, yakni memakai pulsa atau kuota.
Surat yang datang dapat dengan mudah dicatat dan dikembalikan pengirimannya atau disampaikan kepada orang lain. Ada juga kerugian dari email tersebut. Email tidak selalu terkirim. Kesalahan sedikit saja dari alamat tujuan maka akan membatalkan atau tidak bisa mengirim email ke tempat tersebut yang kita inginkan. Dan tidak semua orang melihat email mereka secara teratur. Ada juga protokol yang digunakan dalam email, seperti Simple Mail Transfer Protocol atau yang disingkat biasa SMTP, didefinisikan dan digunakan dalam internet untuk mengirimkan elektronik email. Cara kerja SMTP mirip yang dilakukan oleh PTP atau SMTP menggunakan prototip TCP nomor 25. SMTP menggunakan beberapa spol dan QWER. Pesan yang dikirimkan oleh SMTP akan dikirim dalam QWER. SMTP akan menghindari membalas pesan dari QWER jika dihubungkan ke remote mekanik. Jika pesan tidak dapat dibalas dengan waktu yang telah ditentukan, maka pesan akan dikembalikan ke pengirim atau dipindahkan. Interaksi antara message ke user agent dan ke message transfer agent hingga diterima oleh penerima. Ada juga POP atau Post Office Protocol, suatu protokol yang dirancang untuk mengirimkan pesan email dari server ke mail client. User yang mempunyai email menyimpan dalam mailbox pada server. User melalui SMTP. Email dikirim dari klien yang tidak memerlukan host yang lain untuk mengirimkan email atau mengirim email langsung ke penerima secara jarak jauh. POP server juga tidak relay mail untuk klien. Ada juga pengelolaan email. Adapun cara dilakukan untuk mengelola email adalah dengan membuat folder khusus dan memindahkannya ke dalam folder tersebut. Beberapa halnya harus diwaspadai ketika menerima email adalah diantaranya adware dan spyware, merupakan program aplikasi atau bisa juga berupa iklan yang muncul secara tiba-tiba. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami 7. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui SMTP, email dikirim dari klien yang tidak memerlukan host yang lain untuk mengirimkan email atau mengirim email langsung ke penerima secara jarak jauh. POP server juga tidak relay mail untuk klien. Ada juga pengelolaan email. Adapun cara dilakukan untuk mengelola email
adalah dengan membuat folder khusus dan memindahkannya ke dalam folder tersebut. Beberapa halnya harus diwaspadai ketika menerima email adalah diantaranya adware dan spyware, merupakan program aplikasi atau bisa juga berupa iklan yang muncul secara tiba-tiba. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami 7. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inginkan setelah selesai menulis pesan, tekan tombol send, maka akan ada pemberitahuan yang muncul mengenai pesan terkirim atau tidak. Dan di sini ada yang namanya melampirkan file dengan pesan email. Dalam mengirim pesan menggunakan email, kita juga dapat melampirkan file-file yang kita butuhkan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Buka email kita, klik ikon compose message, isi kolom to dengan alamat email yang ingin kita kirim, lalu isi kolom subject dengan isi judul dari email yang kita inginkan, lalu klik attachment file jika ingin melampirkan file dalam pesan tersebut, lalu klik attach file, klik continue message, lalu klik send. Apabila pengiriman berhasil, akan terdapat konfirmasi. Ada juga mendownload file yang dilampirkan pada email. Buka email kita, lalu buka pesan email yang terdapat di file attachment. Setelah itu, komputer secara otomatis akan melakukan scan virus. Setelah itu, klik tombol continue, lalu klik tombol save, maka akan muncul kotak dialog save as. Pilih folder yang akan menjadi tempat file kita menyimpan. Isi file name sesuai dengan keinginan kita. Lalu klik tombol save. Tunggu sebentar sampai proses pendownloadan selesai. Setelah selesai, klik tombol open atau buka. Di sini ada juga keuntungan dari email. Pengirimannya cepat, dari setengah jam sampai beberapa hari, tapi lebih cepat daripada mengirim melalui surat-surat dari JNE atau JNT. Dan biaya sangat murah, yakni memakai pulsa atau kuota. Surat yang datang dapat dengan mudah dicatat dan dikembalikan pengirimannya atau disampaikan kepada orang lain. Ada juga kerugian dari email tersebut. Email tidak selalu terkirim. Kesalahan sedikit saja dari alamat tujuan, maka akan membatalkan atau tidak bisa mengirim email ke tempat tersebut yang kita inginkan. Dan tidak semua orang melihat email mereka secara teratur. Ada juga protokol yang digunakan dalam email, seperti Simple Mail Transfer Protocol atau yang disingkat biasa SMTP. Didefinisikan dan digunakan dalam internet untuk mengirimkan elektronik email. Cara kerja SMTP mirip yang dilakukan oleh PTP atau SMTP menggunakan prototip TCP nomor 25. SMTP menggunakan beberapa spol dan QWER. Pesan yang dikirimkan oleh SMTP akan dikirim dalam QWER. SMTP akan menghindari membalas pesan dari QWER jika dihubungkan ke remote mekanik. Jika pesan tidak dapat dibalas,
dengan waktu yang telah ditentukan, maka pesan akan dikembalikan ke pengirim atau dipindahkan. Interaksi antara message ke user agent dan ke message transfer agent hingga diterima oleh penerima. Ada juga POP atau Post Office Protocol, suatu protokol yang dirancang untuk mengirimkan pesan email dari server ke mail klien. User yang mempunyai email menyimpan dalam mailbox pada server. User dalam hal ini adalah POP klien. Mengakses pesan yang disimpan menggunakan POP. Menjawab atau membuat email baru digerakkan oleh klien yang menyimpan melalui SMTP. Email dikirim dari klien yang tidak memerlukan host yang lain untuk mengirimkan email atau mengirim email langsung ke penerima secara jarak jauh. POP server juga tidak relay mail untuk klien. Ada juga pengelolaan email. Adapun cara dilakukan untuk mengelola email adalah dengan membuat folder khusus dan memindahkannya ke dalam folder tersebut. Beberapa halnya harus diwaspadai ketika menerima email adalah diantaranya adware dan spyware, merupakan program aplikasi atau bisa juga berupa iklan yang muncul secara tiba-tiba. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami 7. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.